Karena si kakak sudah membuka, sudah ngomong, makanya pun aku, ya, kalian tahu nggak, itu adiknya, itu jahat banget. Harta si kakak dia yang ambil, dia yang kuasai. Salah satu, salah satu gedung ruang kerja si kakak yang dulu dibangun sama si kakak, tempat syuting studio itu diambil oleh adiknya. Tuh, ya. Aku nggak mau ngomong kemarin, tapi udahlah, udah pada tahu juga kan. Diambil adiknya, gedungnya si kakak, karena dipakai atas nama dia. Ini adiknya jahat banget nih, ya. Sampai si kakaknya waktu cermai itu, waktu pisah itu bener-bener cuman pegang yang atas nama dia doang. Yang atas nama adiknya disita, diambil sama adiknya. Jahat banget nih adiknya nih. Padahal adiknya bukan siapa-siapa. Kalau nggak ada kakaknya, orang juga nggak kenal adiknya siapa. Dan dia berpihak kepada sana. Sama jahatnya berdua. Sama si lumpur, sama tuh. Ada dua hal yang Dokcin ingin bahas, yaitu tentang JO alias Jordi Onsu, OOO, bukan Mamio Papio. Ya, tapi yang satunya Mamionya betul, yaitu Miss S 200 juta ya, yang baru-baru ini muncul baru lagi dengan fenomenalnya. Kalau misalnya GO alias Jordi Onsu, itu aku terkaget-kaget, tercengang-cengang apa dengan yang keluar dari celotehannya. Dia bilang, biarin, mau dibilang sombong, mau dibilang nyebelin, ini 9.500.000 ntar dulu, bla bla bla. Tapi yang dibilang nyebelin ini megang rahasia besar yang bisa bikin geger Indonesia. Ya Allah, tuh adek satu itu kenapa sih adeknya RO ini dari dulu sirik banget sama kakaknya, ya kan? Sampai gimana aja caranya gitu, pengen mengambil alih apapun yang bisa gitu, ambil kesempatan dalam kesempitan. Perasaan dulu waktu zamannya jadi artis, walaupun gak terkenal amat, gak gitu-gitu amat ya, benar-benar ngegemesin dulu, ya kan? Kayaknya di film-film kayak agak-agak komedi ya, kok kesini-kesini jadi kayak stres ya, kayak ada di tekanan apalah. Tapi ya begitulah, kita penting tahu ya belangnya dari si GO ini ya, nggak salah makanya kan RO dengan surat panjangnya di sosial media mention dia juga kan. Ya lagian juga kalau ngeliat si Mr. GO ini ya, selalu adanya di kubu sebelah sana terus gitu. Tapi ya sudahlah. Nah, yang paling lucu juga nih dari Miss S 200 million juta ya, tiba-tiba kayak ribet gitu, kayak cacing kepanasan. kayak kayak apa ya, kayak gangsing ya, tiba-tiba kucuk dari Singapura. Wah, masa ketemu bisa main sama anak buru-buru, tiba-tiba ke Komnas Perempuan. Mau ngapain ke sana? Apa yang mau dilindungi? Birahi mau dilindungi kata-kata CONG-nya yang selalu dilontarkan. Mau yang ini juga mau dilindungi apanya? 30 menit 200 million dollars. Apa? Kok kayaknya semenjak tiba-tiba Koko RO ke KPAI, jadi kayak cacing kepanasan baru begitu. Sekarang lagi tenang tuh di sana. Koko RO-nya lagi lagi fokus ibadah ya kan, umroh bersama Kak Ivan dan tim ya kan. Apa coba? Jadi ada berita yang tengil sama kocak gitu kan. Ya, bagaimana pendapat kalian? Netizen Indonesia harus tahu ya, setelah nantangin netizen Indonesia, Jordi Onsu, adiknya Ruben Onsu, kena batunya. Kemarin dia nantangin netizen Indonesia. Semakin netizen komen, semakin dia akan berisik. Akhirnya dia tahu rasa. Setiap dia live, komennya cuman emot aneh. Ada juga yang komen banyak sekali tuh tulisannya boykot. Tahu rasa kan? Donald Trump aja musuhan sama netizen Indonesia, sekarang jadi Donald Bebek. Apalagi lo, Angel Jordi. Follower lo itu netizen Indonesia, viewernya juga netizen Indonesia. Dan pembeli lo, pembelinya semuanya netizen Indonesia.
Jadi jangan macam-macam dengan netizen Indonesia. Ntar di boykot, lu nangis. Jadi buruan deh minta maaf. Minta maaf yang serius kepada netizen Indonesia. Daripada kena boykot, ntar lo nangis-nangis. Guys, ada yang tahu nggak kenapa live jualannya Jordi Onsu sama temennya barusan dipenuhi sama stiker? Kebetulan barusan lewat di beranda TikTok gua, itu dipenuhi dengan stiker komenannya itu. Sama ada yang beberapa yang balas komen itu ogah. Why? Kenapa? Jordi Onsu kembali menjadi sorotan di tengah perseteruan Ruben Onsu dan Sarwendah lantaran namanya disebut dalam unggahan sang presenter. Ini berawal dari unggahan di Instagram @rubenonsu pada Senin, tanggal 22 Juni tahun 2026. Awalnya Ruben Onsu menyentil sikap orang-orang yang terus-menerus menyindir dan menjatuhkan karakternya di depan anak-anak. Kalau ingin berhasil, bekerjalah dan buktikan dengan usaha serta prestasi, bukan dengan menjatuhkan karakter atau martabat ayah dari anak saya, kata Ruben di kolom komentar postingannya. Akan tetapi, Ruben lalu mempertanyakan soal keberadaan adiknya, Jordi Onsu, lah menyebut Jordi biasanya selalu buka suara saat ada masalah. Lalu, di mana uncel Jordi sekarang? Saat tahu saya datang, kok tidak muncul lagi? Sama seperti dalam keributan yang sedang terjadi saat ini. Ya, tiba-tiba tidak mau menjadi juru bicara lagi, tulisnya. Padahal biasanya selalu ikut campur. Ayo jangan diam. Anda juga ikut andil dalam perpisahan saya. Banyak hal yang sebenarnya bukan konsumsi publik dan bukan urusan orang lain. Tetapi justru Anda yang sering menjadi penyambung lidah dan ikut mengatur skenario, ujarnya memungkasi. Tidak berselang lama dari postingan Ruben Onsu itu, beredar video Jordi Onsu yang melayangkan sebuah pengakuan mengejutkan. Dalam cuplikan yang diunggah threads @marta_paramansu pada Senin tanggal 22 Juni tahun 2026 itu, Jordi mengaku pegang rahasia besar Ruben Onsu. Tak main-main, rahasia besar Ruben Onsu yang disimpannya itu disebut-sebut bisa mengguncang Indonesia jika terbongkar. Bongkar-bongkar biar meledak tuh pulau Indonesia. Satu Indonesia harus dikasih tahu biar makin enggak suka, kata Jordi Onsu yang diduga menyentil rahasia Ruben Onsu. Menolak disebut adik yang sombong, Jordi Onsu mengaku ia adalah adik yang sedang menjaga rahasia besar kakaknya. Tidak main-main, lah memperingatkan untuk mempersiapkan jantung jika rahasia ini terbongkar. Adik yang sombong, Lia, sama adik yang sedang menjaga rahasia besar. Siapin jantungnya jeng, ujarnya kemudian. Di akhir video tersebut, pria 33 tahun ini memperingatkan soal kebenaran akan menemukan jalannya. Kebenaran akan menemukan jalannya, ya enggak adalah kalau enggak diarahin mah, pungkasnya. Unggahan Ruben maupun video Jordi langsung memancing berbagai komentar dari warganet. Sebagian netizen berharap persoalan keluarga ini dapat diselesaikan secara baik-baik tanpa harus terus menjadi konsumsi publik. Ada pula yang mempertanyakan maksud, rahasia besar, yang disampaikan Jordi dan meminta agar tidak lagi saling memberikan sindiran melalui media sosial. Sementara itu, sebagian lainnya memilih menunggu fakta yang benar-benar dapat dikonfirmasi sebelum mengambil kesimpulan. Perseteruan antara Ruben Onsu, Sarwendah, dan kini Jordi Onsu masih terus menjadi perhatian publik. Berbagai pernyataan yang muncul di media sosial memicu beragam spekulasi. Namun hingga saat ini belum ada informasi resmi yang dapat memastikan berbagai dugaan yang beredar. Karena itu, penting untuk menunggu klarifikasi dari pihak-pihak terkait agar informasi yang diterima tetap berimbang dan tidak hanya berdasarkan potongan video maupun unggahan di media sosial. Bagaimana menurut kalian mengenai perkembangan konflik ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dengan tetap menjaga etika dalam berdiskusi. Jangan lupa like, subscribe Aisyah Channel, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini agar kalian tidak ketinggalan update terbaru seputar berita selebriti dan isu yang sedang viral. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.